Hari ini kita akan belajar bersama, jadi lupakan sejenak kenangan lama dan fokus saja pada presentasi kami. Karena kami janji, materi ini gak akan bikin patah hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan terkait demokrasi liberal. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Ratih Jaya Fatmala, Hidayatul Nikmah, Imai Rahmawati, Ulfasari, Titis Dea, dan Diki Ainun Najib. Latar belakang demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Secara konstitusional, ini dapat diartikan sebagai hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Pada masa demokrasi liberal tanggal 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sistem demokrasi yang dipakai adalah demokrasi liberal, sedangkan sistem pemerintahannya adalah kabinet parlementer. Sistem pemerintahan parlementer legislatif, DPR, DPD, MPR. Ciri-ciri: 1. Banyak parpol. 2. Kedudukan kepala negara tidak dapat diganggu-gugat. 3. Kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab dalam parlemen. 4. Susunan anggota dan program kabinet didasarkan atas suara terbanyak dalam parlemen. 5. Masa jabatan kabinet tidak ditentukan dengan pasti lamanya. Pada demokrasi liberal, tepatnya tahun 1950 sampai 1959 ada 7 pergantian kabinet, yaitu pertama Kabinet Nastir, kedua Kabinet Sukiman Suwirjo, 3 Kabinet Wilopo, 4 Kabinet Ali Sastro Mijojo pertama, kelima Kabinet Burhanuddin, keenam Kabinet Ali Sastro Mijojo kedua, ketujuh Kabinet Juanda. Kabinet pertama yaitu Natsir. Beliau menjabat mulai 6 September 1950 sampai 20 Maret 1951. Program kerja: 1. Usaha keamanan dan ketentraman. 2. Menyempurnakan susunan pemerintah. 3. Menyempurnakan organisasi angkatan perang. 4. Memperkuat perekonomian rakyat. 5. Menyelesaikan irian barat. Alasan berakhirnya kabinet: 1. Kegagalan menyelesaikan irian barat. 2. Adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan PP nomor 39 tahun 1950. Kabinet yang kedua yaitu Sukiman. Beliau menjabat mulai tanggal 27 April 1951 sampai dengan 3 April 1952. Berikut program kerjanya, yaitu 1. Menjamin keamanan dan ketentraman. 2. Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraris agar sesuai dengan kepentingan petani. 3. Mempercepat persiapan pemilihan umum. 4. Kekuatan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan irian barat ke dalam wilayah RI secepatnya. 5. Menyiapkan undang-undang tentang pengakuan kesejahteraan buruh, perjanjian kerjasama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh. Jatuhnya Kabinet Sukiman. 1. Penandatanganan kerjasama LN dengan Duta Besar Amerika Serikat. 2. Menteri-menterinya banyak yang menjalankan program partainya masing-masing. Kabinet selanjutnya yaitu Wilopo. Beliau menjabat pada 31 April 1952 hingga 30 Juli 1953. Program kerja yaitu 1. Menyiapkan pelaksanaan pemilihan umum untuk Dewan Konstituante dan Dewan-Dewan Daerah. 2. Menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah. 3. Menyederhanakan organisasi pemerintah. Alasan berakhirnya kabinet: 1. Gerakan provisialisme serta separatisme terutama muncul di Sumatera dan Sulawesi berdasarkan ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat. Gerakan itu didasari atas kekecewaan dengan tidak seimbangnya alokasi keuangan dan tuntunan luasnya hak otonomi daerah.
Kabinet selanjutnya yaitu Ali Sastro Amijojo pertama. Beliau menjabat pada 31 Juli 1953 hingga 12 Agustus 1956. Program kerja: 1. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran. 2. Menyelenggarakan pemilihan umum atau pemilu dengan segera. 3. Melaksanakan politik bebas aktif. 4. Meninjau kembali persetujuan konferensi meja bundar atau KMB. 5. Menyelesaikan pertikaian politik. Alasan berakhirnya kabinet: 1. Adanya konflik di antara partai pendukung yaitu PNI atau NU yang menyebabkan NU menarik dukungan dan menterinya dalam kabinet Ali Sastro Amijojo pertama. 2. Adanya aksi separatisme DI atau TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Aceh. 3. Konflik internal antara kabinet dan TNI Angkatan Darat. Kabinet selanjutnya yaitu Burhanuddin. Beliau menjabat pada 13 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Program kerja: 1. Menyelenggarakan pemilihan umum pertama pada 29 September 1955. 2. Menyelesaikan masalah Irian Barat. 3. Mengulangi pemberontakan DI atau TII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. 4. Melaksanakan program pembangunan ekonomi dan sosial. Alasan berakhirnya kabinet: 1. Perselisihan antara partai-partai koalisi terutama Masyumi dan PNI yang memiliki perbedaan ideologi, politik, luar negeri, dan hubungan dengan presiden. Kabinet selanjutnya yaitu Ali Sastro Mijojo kedua. Beliau menjabat pada 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Program kerjanya yaitu 1. Pembatalan seluruh perjanjian KMB secara sepihak. 2. Memperjuangkan masalah Irian Barat. 3. Memulihkan kondisi negara di berbagai aspek. 4. Melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika. Alasan berakhirnya kabinet: pecahnya koalisi antara PNI dan Masyumi sehingga Masyumi menarik semua materinya dari kabinet Ali Sastro Mijojo kedua. Kabinet selanjutnya yaitu Juanda. Beliau menjabat pada 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Adapun program kerjanya: yang pertama, membentuk Dewan Nasional. 2. Menormalisasi keadaan Republik Indonesia. 3. Melancarkan pelaksanaan pembatalan konferensi meja bundar. 4. Memperjuangkan pengembalian Irian Jaya. Mempercepat proses pembangunan. Alasan berakhirnya kabinet: 1. Banyaknya kepentingan antar golongan dan partai politik di dalam pemerintah. 2. Banyaknya peristiwa politik yang menyebabkan ketidakkonsistenan dalam perjalanan pemerintah. 3. Kegagalan menghadapi pergolakan di daerah. 4. Krisis ekonomi dan keuangan. Sidang Dewan Konstitusi pada tahun 1956. Tujuan dari sidang Dewan Konstitusi ini yaitu 1. Menegaskan Undang-Undang Dasar baru, namun sampai 1959 belum menghasilkan Undang-Undang yang dasar yang baru. 2. Permasalahan perebutan Irian Barat belum kunjung selesai, padahal masalah ini selalu menjadi program kerja utama setiap kabinet. Tapi tidak satupun kabinet dapat menarik kembali Irian Barat dari tangan Belanda. Dan 3. Atas kedua dasar di ataslah akhirnya Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Dekret presiden dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959. Dekret ialah perintah kepala negara dalam keadaan darurat. Adapun isi dekret yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno: yang pertama, Dewan Konstituante dibubarkan. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali sehingga Undang-Undang Dasar 1950 ataupun Undang-Undang Dasar sementara tidak diberlakukan kembali. Ketiga, membentuk Dewan Pertimbangan Agung sementara dan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Dengan dikeluarkannya dekret presiden,
maka berakhirlah masa demokrasi liberal dan berakhir pula masa jabatan kabinet Juanda dan pemerintahan parlementer. Cukup sekian presentasi dari kami, karena di sini kami mengisi materi bukan mengisi hati yang sepi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.